jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Al-Majlis Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ista'adhin wa ihfad lisani ya Fatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sallallahu alaika ya Sayyidi ya Maulana ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Sayyidana wa Maulana ya bana Rasulillah. Ruhina wa jismina wa arwahil alamin lakal fida ya gharib bikarbala ya sayyidi ya sayyidana faza man i'tasama bihablikum wa amana man laja ila hizbikum. Ya laitana kunna ma'akum ya sadatina ya sadatina fanafuza fawzan azima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi. Ahsanallahu lakal azab fi waladikal Husain. Assalamu alayki ya Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Ahsanallahu lakil azab fi waladikal Husain. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ahsanallahu lakal azab fi waladikal Husain. Assalamu alayka ya Aba Muhammad Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Ahsanallahu lakal azab fi akhikal Husain. Assalamu alayka ya Abal Hasan ya Ali ibn Al-Husain. Ahsanallahu lakal azab fi abikal Husain. Assalamualaikum jami'an ya ahlul baiti Rasulillah min sulbi Ali, khususan imamuna imam zamanina al-imam al-hujjah al-mahdi salawatullah alaihim wa alaihim ajma'in. Ahsanallahu lakumul azab fi jaddikumul Husain alaihi salam. Ikhwan, adamallah ujurakum musibal Husain. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina summiya Ahmad fis sama
wa fil ardi bi abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala alihi tayyibin at-tahirin wal a'immatil ma'sumin wa ashabil mayamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Wa ba'd. Al-ayat fir Rahman, surah Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla yaqul bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yukhriju minhuma lu'lu'i wal marjan. Amma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi anna al-Husain misbahul huda was safinatun najah. Kadzalik ar-Rasul Husain minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husaina. Ibnu Abbas riwayat min ashab Rasul sallallahu alaihi wa alihi al-Miqdad yaqul innaka sayyidu ibnu sayyid wa abu zadah, innaka imamun ibnu imam, innaka khujjatun ibnu khujjah, abu khujjaj, tis'atun min sulbika tasi'uhum qa'imuhum. Amma nahnu maula li'ah Amirul Mu'minin, khususan al-Imam Husain al-Syahid di Karbala, mahsusan lil mu'minin. Isma'u mu'min, antum semuanya mu'min. Kita mengatakan apa? Inna liqatlil Husain hararatun fi qulubil mu'min. Sadaqallahul aliyyul azim. Akhwan akhwati, ana sebelumnya menyebutkan al-ikhtiraman andakum sahibu wila li ahli bait Rasulullah al-majlis al-Husainiyah, khususnya para habaib, para kiai sesepuh, sahibul muhibbin yayasan. Insyaallah kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dan semuanya yang hadir di sini, baik semuanya yang sharaif, yang hadir juga, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla kita dikumpulkan bersama-sama dengan al-imamuna al-imam al-Husain Syahid di Karbala. Setidaknya kita sebagai sahabat daripada sahabat al-Imam al-Husain Syahid. Di malam ini Al-Fakir sedikit ingin menyampaikan tentang masalah. Aslinya malam ini adalah malam tasu'ah untuk al-Imam al-Husain dan para keluarganya. Jadi hitungannya besok insyaallah antum sudah paham dalam bab ini, karena kalau bahasa kita itu bahasa genting atau mencekam, khususnya untuk keluarga dari Bani Muhammadiyah, keluarga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena ini bentuknya umum, jadi ana menyampaikan sedikit tentang masalah dalil umum yang sudah disepakati oleh semua kaum muslimin, bahwa ketika Al-Fakir tadi menyebutkan dalam hadis Al-Husain bahasanya misbah, lampu
lentera. Lentera apa? Lentera Al-Huda. Yang kedua sebutannya Safinatun Najah. Jadi Al-Fakir khususnya pribadi, antum semuanya sebagai pencinta Al-Imam Husain, semoga dengan mengamalkan kategori daripada Misbahul Huda, semuanya antum bisa masuk dalam Safinatun Najah. Kenapa? Karena tidak mungkin siapapun orangnya ketika belum menjalankan atau melakukan apa yang dikehendaki oleh Rasul melalui Sayyiduna Al-Husain syahid fi Karbala, dengan bahasa tarbiyah, apa yang mereka lakukan di Karbala semuanya banyak pelajaran. Jadi nggak ada bahasa kesan hadir di majlis Al-Husainiyah asbab musabbab, karena jauh, karena sakit, karena segala macam dengan cara atau kesibukan di rumah. Kenapa? Karena di Karbala komplit contoh. Yang sakit Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang tua banyak, di antaranya Habib Al-Mudhahir, yang kecil ada. Semuanya mereka demi Al-Imamuna Al-Imam Al-Husain Al-Syahid. Al-Fakir ingin menyampaikan cuman dari segala macam yang ada di Madrasah Karbala, sebetulnya terlalu banyak, ini bisa diambil cuma 5 pokok aja. Seperti dalam ayat Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulih. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan di Karbala, bahwa di situ cuman ada 2. Maksudnya ini Islam Rasul itu ada 2. Ada Islam yang berwilayah, ada Islam yang tidak berwilayah. Kenapa? Tegas Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nisa 136. Di sini semua yang merasa umat daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi harus mengikuti Allah, Rasul dan Al-Quran Karim. Sementara Al-Husain jelas sebagai imamah, hadis banyak, tidak perlu disebutkan. Karena apa? Terlalu syarat dengan hadis berkenaan dengan kemuliaan Al-Imamuna Al-Imam Syahid fi Karbala. Ayat yang kedua berkaitan dengan takkid, harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa ma arsalna minar rasul illa liyuta'. Apa yang datang dari Rasulullah tidak ada lain, harus taat, tanpa bantah, tanpa kata buat apa atau nanti atau segala macam. Tapi jawabannya cuma satu, sam'an wa ta'atan. Cuma di sini Allah menggaris di belakangnya. Apa? Biidznillah. Dengan izin Allah. Jadi antum semuanya termasuk dalam berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini pilihan Allah. Kenapa? Karena tidak sembarang sebagai pengikut daripada Rasulullah berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mau saudara, mau tetangga, mau ilmunya pun segudak, mau belajar ke langit, kalau tidak ada izin Allah untuk berwilayah kepada Ahlul Bait sama sekali tersentuh tidak. Ini yang perlu diingat. Jadi jangan kaget kalau di luar sana antipati dengan Ahlul Bait. Atau kita mengadakan majlis di sini dianggap cengeng. Buat apa menangisi Al-Husain yang sudah ada di surga? Mereka tidak mengerti di sini.
Ataupun mereka tidak mau bertanya, kenapa kita menangisi Al-Husain? Nanti, insya Allah kalau ada waktu. Poin yang kedua yang kita dapatkan, ada yang ketiga ayat nih, ajib. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasul, yuhibbukum Allah. Apanya yang kurang? Gak ada. Khususnya yang di luar sana, karena tak lihat masukkan di YouTube. Poin yang kedua yang kita dapatkan dari tragedi Karbala, jadi pedomannya itu ats-tsaqalain, peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Walau ada hadis yang mengatakan dalam mereka mengatakan riwayatnya dengan bahasa Al-Quran wa sunnati, namun tidak bisa dipungkiri ada hadis yang mengatakan wa itrati ahlul baiti. Jadi dua-duanya harus dibaca. Kenapa kok ada sumber, ada dua? Atau riwayat dikatakan di mana? Kalau sekarang jujur aja gampang, tidak seperti dulu. Untuk mengetahui siapa Al-Imam Al-Husain Aba Abdillah, nggak perlu ruwet bawa cari hadis atau riwayat, atau yang ada silsilahnya, atau ada rajilnya, atau ada kitabnya. Perlu cuma tanya satu hal, apa? Mbak Google, jelas di situ bakal disebut siapa Aba Abdillah ibn Ali ibn Abi Thalib. Seakan-akan mereka lebih pintar Google daripada mereka sendiri ketika tidak tahu siapa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, penegakan sholat. Tidak ada bahasa sholat di waktu di Karbala Al-Imuna Al-Imam Al-Husain dalam bahasa doruri, mencekam, atau dalam keadaan apapun. Tetap imam mendirikan sholat. Hayakumullah, kita seharusnya seperti itu. Ini pelajaran untuk kita. Kita jangan gampang-gampang meremehkan sholat, khususnya anak jadi pribadi. Kenapa? Bukan masuk konteksnya di luar waktu. Ini yang dimaksud, menggampangkan waktu sholat. Dengan apa? Wah gampang nanti. Wah gampang nanti. Kenapa? Waktunya belum habis. Ini jangan gampang-gampang kita mengatakan apa? Dalam baca ziarah Al-Imam Al-Husain, Allahumma ja'al mahyaya Muhammadin wa ali Muhammad. Terus sholat kita tidak diperhatikan. Ini makanya saya bilang, kadang kita menyebutkan kata-kata ziarah dalam Al-Imam Al-Husain, kita seakan-akan tepuk dada, sombong, seakan-akan bisa. Padahal itu tidak mudah. Kalau kita sudah mengatakan meminta kepada Allah dengan bahasa Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad, apakah kita siap diperlakukan seperti di Karbala? Kadang diuji dunia aja sudah bingung, keteteran dengan bahasa gibah, wah menyalahkan atau macam-macam. Kita harus koreksi diri. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, di Karbala ada bahasa jihad di jalan Allah. Itu kalau dulu Al-Imam Husain beserta keluarga dan para sahabatnya. Bagaimana kita sekarang dengan bahasa jihad itu? Kita harus kembalikan kepada imam akhir kita, Imam Zamanul Mahdi Al-Muntadhar Adillallah Farajul Sarif. Kalau kita masuk ingin sebagai pembela Imam Zamanul Mahdi, untuk bagian yang pertama tadi, Zuhurul imam ketika pencintanya sudah memperhatikan sholat.
Jangan sampai imam terhalang zuhur karena pencintanya tidak memperhatikan sholat. Kenapa? Karena ketika Al-Imam Al-Husain Asy-Syahid di Karbala dengan mengatakan qiyamnya Al-Imam Al-Husain, tegaknya Al-Imam Al-Husain itu untuk menegakkan agama, sehingga tumbalnya syahidnya imam ini masuk nanti. Kaitannya dengan Imam Zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallahu fardhu. Itu jihad, kata Al-Imam Zaman, dalam dikaitkan dengan maula kita yang sekarang. Karena mau tidak mau Al-Fakir harus bicara juga jujur berkaitan dengan Imam Sayyid Ali Khamenei, karena memang disarankan seperti itu. Supaya apa? Kita ini selalu dicambuk. Kenapa? Karena kita sering lupa siapa Sayyid Ali Khamenei. Ini perkaranya. Sehingga apa? Banyak orang lupa tugas kita, kewajiban kita kepada apa? Kepada wali terhadap Imam Zaman Al-Mahdi yang sekarang ini Sayyid Ali Khamenei. Di sini Sayyid Ali Khamenei masuk kategori imam kita, menginginkan hadir di Majlis Al-Husaini, bukan konteksnya di rumah, tapi hadir bukan ruhnya saja, tapi jasadnya untuk hadir. Jangan melihat majlisnya siapa. Lebih banyak mengadakan majlis Al-Husainiyah, alhamdulillah. Tapi ketika kita mau bersama dengan mengadakan majlis Al-Husainiyah, lebih bagus. Karena itu yang diharapkan oleh rahbar kita. Supaya apa? Supaya kita kelihatan bahwa kita itu besar, bukan kecil. Supaya kita kelihatan bukan berpetak-petak, tapi kita bersatu. Dengan kita mengingat, mengenang madrasah Karbala, seharusnya tidak perlu Al-Fakir menyebutkan seperti itu. Kesannya itu memaksakan supaya kita ini selalu bersama. Apalagi di sini ini, kalau Al-Fakir tahu madrasah satu-satunya yang ada di Probolinggo. Kaitannya dengan apa? Dengan mas'uliyah tadi yang antum duduk. Seharusnya bukan dikecilkan, harus dibesarkan. Baik itu kota ataupun kabupaten. Kira-kira antum senang enggak kalau semuanya ada berkumpul, baik itu kota ataupun kabupaten, dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang 9. Tapi ketika masih mau dengan mengatakan ustadz lah, pilihan lah, atau pendirilah yang ketuanya lah, terus apa? Kita lupa dengan apa yang dikategorikan oleh imam yang sekarang rahbar kita. Ini uji coba namanya. Bagaimana mungkin bisa akan menjadi maula al-imam zaman ketika zuhur, walinya gak direken, dengan masih menepuk dada. Ini enggak benar sama sekali. Saya sering tuh ngomong itu. Ini bukan cuma untuk antum, ini untuk anak pribadi. Kalau bahasa anunya gini, tak jelasin lagi. Kalau ada yang enggak paham, karena kadang saya dikasih tahu, jangan nyindir-nyindir. Nah, kalau dicindir enggak paham, harus dijelaskan sekali. Antum semuanya ini masuk dalam marga sistem satu, sistem abi. Harus dibesarkan abi itu. Jangan lalu ketika sudah masuk di sistem masih hatinya nggak satu. Bagaimana nanti akan kita mau bersama-sama membela Al-Imam Al-Husain dengan bahasa di sini madrasah Al-Husainiyah? Ini sama sekali
Ini karena Anda menyebut seperti ini karena ada pokok madrasah Al-Husainiyah yang terpenting. Ketika kita mengadakan mengadakan majlis Al-Husain, supaya ada untungnya kita mengadakan majlis. Yang kelima, bentukan tadi kita harus tetap mengedepankan akhlak. Sebagai pencinta Al-Husain, pencinta Ahlul Bait, ini yang terpenting. Kita harus tahu menghadapi orang tua orang tua kepada yang muda atau yang kecil atau yang perempuannya. Ini harus bisa. Makanya di sini ditegaskan juga madrasah Al-Husainiyah itu harus saling sharing. Khususnya yang pertama di antara satu keluarga. Jangan merasa karena suami, terus ketika istri negor, itu nanti siapa? Anak pemimpin keluarga. Ini nggak benar dalam ajaran Ahlul Bait. Bisa jadi kedua orang tua yang salah. Yang punya hak ngasih nasihat itu anaknya. Cuma ini ada aturannya, ada akhlaknya. Baik itu suami ngasih tahu sama istri ataupun istri ngasih tahu sama suami ataupun anak, sebaliknya mengasih tahu sebagai orang tua. Di sini karena ada kaitan dengan apa? Pembentukan akhlakul karim. Jadi yang poin yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini, ada umat kaum muslimin ini aslinya bingung mereka. Bingungnya apa? Tadi yang saya sampaikan. Kenapa Syiah Ahlul Bait ini ketika masuk 1 Muharram ila 10 Muharram mereka ngembleng diri dengan menangis, dengan mengadakan acara tepuk-tepuk dada. Mereka bingung asli. Kenapa? Ayyuhal para yang merasa sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, gampang caranya. Baca sejarah. Siapa yang pertama kali yang menangisi daripada Al-Imamul Husain Syahid di Karbala? Sampai-sampai Rasul mentakkid kepada kita ini seharusnya bisa sedikitnya setetes ataupun 2 tetes untuk meneteskan musibah Al-Imamul Husain Syahid. Kenapa? Karena Rasul mengatakan gini, kullu ainin baqiyatun illa ainin bakat ila musibal Husain fa inna mubtabsiratun bina'imil jannah. Semua mata pasti pernah menangis, kecuali mata yang menangis karena musibah Al-Imam Husain Syahid. Nanti mata yang tetesan demi tetesan tadi akan mendapatkan kenikmatan surga. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sayyidah Zahra alaihissalam ketika melihat abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, di mana Rasul ketika mencium Al-Imam Al-Husain selalu mencium lehernya. Sehingga Sayyidah Zahra bertanya, ya Abah, kenapa engkau selalu ketika mencium anakku Al-Husain selalu mencium lehernya dan bukan leher depan, tapi leher yang di belakang? Ini masalah. Kita bicara sejarah, mau buka sejarah apapun, tidak perlu punya Syiah, karena sekarang sudah media sudah gampang. Di situ Ar-Rasul menjawab kepada putrinya, ya Fatimah,
anakmu ini nanti akan terbunuh melalui leher ini. Makanya aku selalu menciumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Fatimah sedih, menangis. Masih bertanya lagi Sayyidah Zahra, ya Aba, kapan itu akan terjadi? Lalu Rasul menyampaikan, setelah aku tidak ada, setelah suamimu tidak ada, setelah engkau juga tidak ada, setelah saudaranya juga tidak ada. Lalu Sayyidah Fatimah langsung menjerit, lebih sakit lagi. Cuman ketika Sayyidah Zahra menangis dan menjerit, apa yang dipertanyakan oleh Sayyidah Zahra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan penolong. Sayyidah Zahra mengatakan apa? Siapa yang akan menangisi anakku ya Aba? Dan siapa yang akan mengadakan majlis-majlis? Mereka berkumpul bersama sambil meratapi anakku. Ini termasuk di sini. Terus Sayyidah Zahra bersumpah, demi Allah, aku akan hadir di majlis itu, dan aku yang menyuguhkan minuman dan makanannya. Jadi hati-hati minum itu. Kalau memang nggak mau minum, jangan minum. Jangan sampai disia-siakan minumannya. Ini yang sering saya lihat masalahnya di majlis, kadang masih separuh. Ini suguhan ini jangan berpikir majlis ini yang menyuguhkan, tapi langsung daripada Sayyidah Zahra, dan Zahra di sini bakal hadir dan melihat, menyaksikan kita. Siapa yang betul-betul menangisi saya Al-Imam Al-Husain dengan membawa ruh dan jiwanya? Ini Al-Baqir yang inginkan. Jangan menangisi Al-Husain itu karena suasananya menangis, tapi bawa hati ini, bawa jiwa ini ke Karbala. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama, walaupun tidak wujud dhahiriyah ini, kita juga ada di sana. Kenapa? Karena amal ini berbentuk wujud. Mungkin orang yang di sana, yang di Irak, tidak kenal. Ini yang kita inginkan. Kita ada di sana bersama-sama sambil tepuk-tepuk dada. Bisa jadi kita nggak sadar, nggak tahu kalau jiwa kita ada di situ. Jadi perlunya majlis ini harus saling sama satu, supaya kita ada di situ. Kan kasihan umpamanya yang biasa kita duduk di sini, ada yang nggak ikut. Apa kita nggak merasa sedih? Ini kita menginginkan apa? Ketika yang sering hadir di dalam majlis Al-Husainiyah, kita mengharapkan bersama-sama di situ. Walaupun ketika ziarah, ya masing-masing, tapi tidak, bukan itu yang Anda maksudkan. Karena ini ada riwayatnya bahwa yang biasa mengadakan majlis Al-Husainiyah, tanpa sadar mereka, ruh mereka sudah ada di situ. Mereka bersama-sama. Itu poinnya. Jadi kenapa kita menangisi Al-Imamuna Al-Imam Al-Husain Asy-Syahid di Karbala? Jawabannya karena sunnatullah. Jawabannya lagi, sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam harus melakukan sunnah. Kalau mereka meriwayatkan hadis peninggalannya taqalen tadi, Al-Quran dan sunnah, seharusnya mereka juga menangisi. Harus konsekuen seharusnya. Kenapa? Karena yang menangisi pertama kali terhadap Al-Imamuna Al-Imam Al-Husain
itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini ada yang bahasa yang terenyuh dalam hati. Ketika apa? Ketika Malaikatul Amin mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi siapa yang membunuh, yang membantai daripada al-Imamuna al-Imamul Husain. Malaikat menyebutkan apa? Umatmu ya Muhammad. Kita sudah paham. Bukan non-muslim, bukan orang kafir yang anti Tuhan, tapi mereka dengan bahasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahkan mereka juga mendirikan sholat, qiraatul Quran. Tapi mereka membantai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Walaupun nanti di yaum hadza imam itu mendatangi mereka dengan mengatakan ini yang aneh, kadang nggak masuk akal. Imam menjelaskan, apakah kalian tahu siapa aku? Mereka menyebutkan aku tahu. Apakah kalian tahu kalau aku cucu daripada Rasulullah? Dan aku yang disebut sebagai pemuda ahli surga. Jawabannya mereka, aku tahu. Apakah engkau juga tahu kalau aku anak daripada Amirul Mukminin Al-Murtada? Jawabnya lagi disebut sampai Al-Imam Al-Husain, la fata ila Ali la sayf ila Zulfikar. Jawabannya tahu. Apakah engkau juga tahu kalau aku anak dari putri Rasulullah? Yang bahasa tadi disebutkan oleh Al-Imamuna Al-Imam Husain, ridha ridallah. Faman abghadha. Ini aneh. Mereka tetap mengatakan aku tahu. Tapi kenapa kalian masih tetap ingin membunuhku? Jawaban mereka apa? Di sini. Ubaidillah ibn Ziyad laknatullah alaihi wal adab. Mereka satu hal, jangan sampai kita terpengaruh dalam bab ini. Apa? Dia mengatakan apa? Aku ingin ngelihat mana yang menang, mukjizat sama dirham. Mukjizat sama dirham, atau bahasa sekarang uang lah. Mereka banyak dalam bab ini sehingga mereka memerangi, memusuhi daripada Al-Imamuna Al-Imamul Husain di Karbala. Asbab musababnya karena itu. Jika yang laki nggak bisa, dia melalui perempuannya yang disodorin uang. Dan dia nih yang ngomong, Ubaidillah nantang istilahnya, aku ingin tahu mana yang lebih menang. Faktanya mereka lebih memilih dirham atau kedudukan. Kalau kita lihat lagi Umar bin Sa'ad lanatullah alaihi wal adab, ini qarib dengan Imam Husain, dekat dengan Imam mulai dari kecil, sehingga Imam masih mendatangi, meminta kepada dia supaya membela Imam, tapi gak bisa. Kenapa? Karena dia lebih memilih raih kebenaran untuk jadi gubernur dengan bahasa kedudukan, sehingga banyak alasannya, sehingga Imam diam. Lalu Imam mengatakan apa yang kamu cita-citakan tidak mungkin terjadi, justru yang kamu inginkan bakal terjadi. Itu yang pertama berkaitan dengan masalah
menangis, bahwa itu adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menangisi Al-Imam Husain, berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masuk di bab yang kedua. Kenapa kita menangisi? Rasul melalui Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, man dzukirna indahu wa fadat aina walau misla janahid dubabah. Ini yang terpenting. Kalau ada di antara kalian yang mendengar musibah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, khususnya Imam Husain, lalu mereka menangis dan meneteskan air mata, walaupun cuma setetes, istilahnya sayapnya apa namanya ini, lalat kecil sekali. Ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat misla zabadil bahr. Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak busa di lautan. Itu busa di lautan. Karena itu, apa kita gak untung dengan meneteskan air? Walaupun dalam bahasanya tadi apa? Bahasa Madura, nangis PHP, lecek, tak masalah, tetap direki oleh. Bahkan sampai disarankan kalau ada mata kering, maksudnya nggak bisa nangis, disuruh kasih balsam supaya neteskan air mata. Tuh, ini aja. Ada seorang ulama sampai mengatakan seperti itu. Saking pentingnya tetesan air mata tadi. Kalau sampai dumuk istilahnya banyak mengalir seperti deringnya air hujan, alhamdulillah, bahkan selamat itu. Itu menangis kepada Al-Imam Husain yang nomor 2. Kita lanjutkan yang nomor 3. Kenapa kita menangisi Al-Husain? Itu jawabannya ingin merasakan kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesedihan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kesedihan khususnya ya Allah ya Rahman ya Rahim Fatimah Az-Zahra. Jadi ayuhas sadat, tadi kan anak nyebutkan hadis bahwa Imam Husain itu Sayyid Ibnu Sayyid wa Abu Sadat. Jadi ya bingung aja kalau yang merasa garis daripada garis Al-Imamuna Al-Imam Husain, tapi mereka tidak sedih kepada datuknya yang di Banten. Mau dibilang itu HP palsu lah, mau gimana ceritanya terserah. Yang penting masih ada darah. Kalau memang itu betul-betul memang sadar, kita tidak memperdulikan bab itu. Yang terpenting itu yang merasa dengan menangisi datuknya, itu yang betul-betul sadar. Kenapa? Karena Al-Imamuna Imam Husain bapaknya sadar. Karena kalau kita sekarang ada khol-kholan, itu cuma cucu. Sudah begitunya besar-besaran yang datang, gak mikir nanti uangnya dari mana, tidak. Kalau kita kadang mengadakan majlis itu sih bingung, dia orang gak bingung, gak tahu uangnya dari mana. Dengan besar-besaran berarti gunung pun datang. Demi apa? Demi cari barokah Habib. Ini yang aneh. Sementara Pak Imam Husain itu bukan ngasih barokah, ngasih syafaat. Beda. Barokah ini apa sih? Bandingkan dengan syafaat, baik.
Seharusnya, kalau bahasa Maduranya itu apa? Kita ini memperingati pucuknya para habaib. Pucuk itu maksudnya paling atas. Kalau ditanya amat keramatan, paling keramat. Kalau bahasa Madura. Anak Al-Fakir sebetulnya lebih rakyat bahasa Madura asli. Alhasil, anak lanjutin. Menangis kepada Rasul, kepada Al-Imam Al-Husain Syahid di Karbala yang nomor 4. Kita sebagai merasa umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, pantaslah kalau kita bela sungkawa. Menyatakan seperti tadi, dengan merasakan ikut sedih, ikut ketika Rasul ikut menangis, kita ikut menangis. Sebagai umat daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yang kelima, kenapa kita menangisi Al-Imam Al-Husain Asy-Syahid? Karena kita tahu tadi yang pernah dikatakan oleh Malaikatul Jibril, pembantai daripada keluarga Rasulullah, Al-Imamuna Al-Imamul Husain, orang yang pakai seperti anak. Ini loh, anak sengaja memang pakai ini. Kalau antum ingin tahu, karena pembunuhnya Al-Imam Husain juga orang yang pakai jubah, berjenggot juga, dengan mengatakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini makanya kita sedih, menangis, karena kita tahu bukan yang anti sama Rasulullah, yang tidak ikut kepada Allah dan Rasulnya, di konteksnya di luar Islam. Dan mereka perwujudan di Karbala itu yang pertama perwujudan mahabbah, perwujudan Allah dalam bahasa Al-Quran Rahmanur Rahim, yang dibawa oleh Imamuna Al-Imamul Husain, sementara mereka membawa iblis. Kalau sekarang ada zaman bahasa pre-kemanusiaan, mereka antipati sama sekali, karena konteksnya kita nggak masuk akal perlakuan mereka terhadap keluarga Nabi. Di sini kita menangisi. Kenapa? Orang yang sudah syahid pun dijejeli, ditombai, ditusuk-tusuk, bahkan diinjak-injak sama kuda. Belum puas mereka, dipenggal, ditaruh di atas tombak. Gitu masih belum puas, dipukulin kepala itu. Dimana kita nggak mau marah. Makanya di sini nggak ada bahasa Imam Al-Husain, itu bahasa taqiyah. Bahkan ada riwayat lagi dilempar-lempar kepala itu. Mereka sambil tepuk-tepuk tangan, mengadakan joget-joget, gendang-gendangan. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam sampai mengatakan apa? Itu musibah yang luar biasa. Ketika abna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dibawa ke pasar budak, putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mereka mau menjual. Yang lebih lagi, kata Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, yang bikin sakit, kami sudah diborgol, dikerek, ditempatkan di panas dan dingin. Ketika berhenti, kami ditambatkan seperti domba-domba yang sedang ditambak, diikat di pohon. Setelah turun, ini luar biasa perlakuan mereka. Jadi tidak ada bahasa puas,
Dua-duanya isinya sama-sama puas. Ketika bicara pengikut sahabat Al-Imam Husain alaihissalam, mereka tidak pernah merasakan puas membela imam. Selalu masih bertanya-tanya, apakah ini cukup ya imam? Apakah ini cukup ya imam? Mereka belum puas. Sama, mereka juga sama. Tidak puas-puas. Tidak puas membunuh, membantai keluarga Nabi. Itu yang perlu diingat. Kenapa kita menangisi Al-Imam Husain alaihissalam? Ini kan enak kalau mereka yang bertanya. Coba kita balik. Apa kita nggak punya hak untuk bertanya juga? Seperti mereka bertanya, kenapa mereka tidak menangisi Al-Imam Husain? Seharusnya begitu. Kita punya hak juga bertanya, kenapa kalian tidak mau menangisi Al-Imam Husain? Bisa ada jawabannya. Tak sebutkan. Itu yang pertama, karena hatinya sudah mati. Kenapa hati ketika sudah mati keras? Karena hati itu tidak mau tunduk terhadap kebenaran. Saking banyaknya dosa. Jadi hati yang mati itu karena banyak dosa. Kalau masalah dalil Al-Quran ada nih sebetulnya berkaitan dengan masalah hati. Bahkan sampai Allah mengatakan apa? Kalau sudah mati diteruskan dimatikan sama Allah. Gak pernah dibunuh lagi. Sehingga Pak, ada bahasa hidayah Allah. A'udzubillahi min dzalik. Itu hati yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Yang kedua, karena hati yang tidak pernah khusyuk. Ini hati-hati untuk kita. Kita hadir di Majlis Al-Husaini supaya kita mendapatkan syafaat Al-Imam Husain. Kita berkumpul dengan Sayyidah Zahra Ar-Rasul. Kita harus khusyuk di sini. Khidmat. Supaya apa? Supaya hati kita tidak percuma. Karena yang tidak ikhlas, yang kedua tidak khusyuk. Hati karena tidak mau menerima nasihat. Ini poinnya. Kenapa kok hatinya keras, tidak mau meneteskan air mata? Kenapa kok tidak mau menangis? A'udzubillahi min dzalik. Karena kita tidak mau mendengarkan nasihat. Nasihat siapapun. Jadi jangan berpikir ini untuk mereka, tidak. Kita juga masuk di dalam. Hati-hati ketika antum tidak bisa menangis. Harus mempertanyakan diri, kenapa aku tidak bisa menangis, meneteskan air mata. Bisa asbab musababnya karena itu. Jadi usahakan meneteskan air mata walaupun setetes, sebesar debu. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Menghapus dosa walaupun sebanyak busa di lautan. Yang terakhir, yang juga nggak bisa nih, hati yang nggak pernah adanya iba. Kalau sekarang itu, kenapa sih kalau bicara masalah iba tadi kepada Palestina itu cuma yang pengikut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dalam bahasa pasukan Ali, dengan bahasa yang sekarang pasukan Al-Imam Husain. Karena di sini hati tidak mati, sehingga apa? Sehingga merasakan di sini, tidak bertanya mereka itu siapa. Sesama kaum muslimin, mereka seorang muslim wajib dibela. Kita kembali lagi juga kepada rahbar kita, karena ini target penekanannya.
Kita jangan melihat ketika ingin menolong di sekitar kita, ente si iba bukan, ente akan. Ini juga bisa mengeraskan hati. Ketika tidak ada bahasa iba, iba ini luas. Ketika kita sering meneteskan al-imamuna al-imam al-Husain syahid di Karbala dan keluarga Nabi secara keseluruhan, di sini letak iba. Karena kita sering menangisi al-Husain. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya tragedi yang sana, yang kita jelas nggak tahu, itu kan cuma media, gampang. Kepastiannya di situ kita nggak tahu. Tapi kita tetap tanya, membela. Kalau dilihat secara keseluruhan, mana yang membela Palestina yang selain Islam yang berwilayah? Gak ada. Semuanya berwilayah. Imamnya, mereka di garda depan membela Palestina, yang lain tidak ada. Ini poin yang terpenting. Karena apa? Karena ada bahasa iba tadi. Sering-seringlah hati kita ini harus ada bahasa iba kepada saudara-saudara kita. Jadi kita jangan sampai milih-milih. Pertama kali di antara kita lebih dulu, ikhwan kita saling menoleh, saling membantu. Ini untuk bersatu. Ya salah kalau kita sering hadir di majlis Al-Husainiyah tapi kita lupa atau tidak menoleh kepada ikhwan kita sesama Syiah, khususnya yang tidak mampu dalam hal yang lain, tidak mampu dalam hal yang istilahnya semuanya, harus saling membantu. Contoh umpamanya ada anak di antara keluarga pencinta Ahlul Bait, khususnya sini di yayasan Muhibbin sini, ada anak orang tuanya nggak bisa memondokkan, mensekolahkan karena kebutuhan biaya umpamanya. Seharusnya saling membantu. Dengan perwujudan yayasan ini seharusnya bisa masuk ke DIP atau madrasah yang lain. Kenapa? Karena ini penerus. Ketika Al-Imam Zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallah farajahu syarif, kita harus bisa memperbanyak, merekrut bukan anak-anak kita atau anak dari ikhwan kita mau noleh ke Badang Jahit. Sementara coba antum hitung berapa banyak di antara ikhwan kita yang sekolah konteksnya bukan Syiah, pendidikannya mereka non Syiah, sehingga berbenturan dengan keluarganya sendiri. Yang di sini memuji siapa, yang di sana memuji siapa. Karena itu yang terpenting. Karena di sini ada kaitannya dengan apa? Dengan kita masuk menangisi Al-Imam Husain dan dipertanyakan kebalikannya, kenapa kok tidak menangisi? Bahasanya tadi tidak mau peduli. Yang dipikirkan dapur dewi. Ini sebagai pecinta Syiah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam ini nggak dibenarkan. Harus kita saling. Dan antum yang merasa membetulkan saudaranya, jangan hayak ngomong, jangan takut, istilahnya minta. Karena ini apa? Dua-duanya sama-sama memiliki kewajiban. Untuk apa? Untuk satu, kita akan membela Imam Zaman Al-Mahdi ajalallah farajahu syarif ketika beliaunya luhur. Jadi ini termasuk persiapan. Itu tak lanjut jauh aja.
Itu tadi kenapa kok tidak mau menangisi? Itu yang pertama karena hatinya mati. Yang kedua ini bisa karena mereka jahil. Mereka tidak menangisi Al-Husain, tidak mau mengadakan majlis Al-Husaini, tidak mau hadir di majlis Al-Husaini karena dasarnya mereka nggak tahu. Kenapa? Karena sudah kena dibohongi sejarah. Karena dinasti Umayyah membalik sejarah. Sehingga mereka ingin menutupi tragedi Karbala. Dengan apa? Dengan mereka menyediakan kitab supaya orang bocor. Bahwa ini loh isinya. Al-Sifat Tuhur itu. Di mereka sering dibaca kalau 10 Muharram. Isinya apa? Isinya di sini dibilang Muawiyah diampuni oleh Allah. Dibalik. Mereka juga mengambil dari ziarah Al-Imam Al-Husain. Cuma diputar balik. Karena di situ ada pelaknatan terhadap apa? Dinasti Umayyah. Sehingga Anas bin Malik pun meriwayatkan juga berkenaan dengan masalah apa? Dikaitkan dengan nabi-nabi. Ini sejarah diputar balik. Sehingga apa? Itu dinasti Umayyah. Kalau generasinya 9 generasi, yang pertama sudah diceken, kalau ente ngomong anak bunuh. Anaknya ya nggak mungkin, cucunya apalagi yang ke-9. Masuk dinasti Abbasiyah, barang riwayat juga 23 generasi anti Ahlul Bait. Loh sekarang ya pantes. Sehingga mereka juga tidak tahu. Ini memang dasarnya tidak tahu. Bukan jawabannya tidak mau tahu. Beda. Tidak dasarnya tidak tahu, tapi yang kedua bisa jadi tidak mau tahu. Yang enggak benar ini yang tidak mau tahu. Kenapa kok mereka tidak mau menangisi Al-Husain? Bisa jadi yang ketiga, seperti dalam ziarah Karbala, kita menyebutkan apa? Bukan cuman Yazid dan pengkundalnya, DKK-nya Ubaidillah laknatullah atau Umar bin Sa'ad atau Syemir laknatullah, bukan itu aja. Itu sudah berlalu. Tapi kalau di ziarah Imam Husain disebutkan di situ, yang kita juga melaknatnya apa? Yang ridho atas terjadinya tragedi Al-Imam Al-Husain. Mereka berbangga diri, senang. Ridho, mendukung, apalagi sampai mereka juga ikut membenci dengan menghalang-halangi majlis Al-Husainiyah. Itu sama dengan mereka itu yang mana maksudkan. Karena ada 3 hal penyebab itu. Lanjut. Juga lagi ini bahasnya tadi kesepakatan dari semua kaum muslimin sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit aja. Yang pertama, siapa sih Al-Husain? Sepakat semuanya. Jadi kita kadang aneh gitu. Kenapa mereka tidak tersentuh sama sekali? Sementara mereka tahu siapa itu Al-Imam Al-Husain. Dalam ayat Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Qurba
Coba di sini Al-Husain masuk. Ketika ayat tadi yang Anda sebutkan, innama yuridullahu liyuthi'akum risa ahlul bait wa yutahhirakum tathira, itu masuk bagian yang kelima. Atau Al-Kisah masuk yang kelima. Di sini terakhir kita masuk sedikit. Kenapa sih kok disebut malam Tasu'a atau hari Tasu'a? Kalau bahasa kita itu bahasa menakutkan, mencekam. Karena mereka ini, kalau kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, mereka ini sudah mengelilingi, mengepung kemah-kemah daripada Al-Imam Husain Syekh di Karbala. Dan mereka merasa yakin benar kalau mereka bisa membunuh Imam Husain. Itu pernyataan dari Simir bintul Jawzan laknatullah alaihi wa Umar ibn Sa'ad. Mereka yakin bahwa ahli Kufah tidak mungkin menolong Al-Husain karena mereka sudah dibayari semua untuk tidak membela Al-Imam Husain. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Imamna, ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib, wa ya Fatimah Az-Zahra, wa ya Imam Al-Hasan, Imamul Husain Syekh di Karbala, wal Imam al-A'immah alaihi wassalatu wassalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita mengharap kepada Allah Azza wa Jalla semua yang hadir di sini, baik yang hadir ataupun yang enggak bisa hadir di Majelis Al-Husaini secara keseluruhan. Ya Allah, ya Rabb, dimasukkan mereka dalam wilayah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebagai pembela Imam Al-Husain. Kalau perempuannya sebagai istrikan diistrikan di Karbala, dan kita mengharapkan seperti itu. Ya Allah, ya Allah, ya khususnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ya Fatimah Az-Zahra, kita minta kepada cucumu yang akhir, Al-Imamuna Imam Zamanina Al-Mahdi Al-Muntadhar adalah Farjusai. Kami ya Zahra tidak tahu sampai kapan kami bisa menjaga anak-anak kami untuk selalu tetap berwilayah kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kami meminta ya Zahra melalui Imam Zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar, jagalah mereka, bimbinglah mereka, anak kami, cucu kami, untuk selalu tetap hati mereka tetap bersama dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lalu seandainya ada di antara keluarga kami ikhwana yang belum tersentuh hati mereka, belum bergerak hati mereka untuk mencintai Ahlul Bait Rasulullah, ya Allah, Engkau yang bisa membolak-balikkan hati, bolakkan hati mereka itu untuk berbalik mencintai keluarga Nabi Muhammad dan mengikuti Ahlul Bait Rasulullah. Kenapa? Karena kami ingin bersama mereka, bukan cuma di dunia, tapi di akhirat pun kami ingin bersama mereka dengan dirimu ya Zahra. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rzuqna wa walidayna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik
وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد مع محمد وآله يا كريم صلى الله على محمد وآل محمد. Ikhwan akhwati hada minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.